Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang, welcome back to my channel. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan ngebahas topik tentang elastisitas dan hukum Hooke sebagai bahan untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil nanti. Oke, udah siap? You ready? Let's pay attention. Oke, kita langsung mulai ke soal nomor 1. Dalam tabel berikut disajikan data gaya dan pertambahan panjang beberapa bahan yang memiliki luas penampang dan panjang identik. Oke, berikut ditampilkan tabelnya. Pertanyaannya, bahan yang memiliki modulus yang terbesar adalah A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat konsep modulus Young. Bagaimana mencari modulus Young? Yaitu tegangan dibagi regangan. Oke, ada yang mesti ingat tegangan. Tegangan adalah perbandingan antara gaya dan luas penampang. Sedangkan regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal atau panjang mula-mula. Nah, dari kedua rumus ini kita gabungkan, didapat menjadi ini. Modulus yang sama dengan gaya dikali panjang awal dibagi luas penampang dikali pertambahan panjang. Nah, sekarang kita lihat data yang ada pada tabel hanya data gaya dan pertambahan panjang. Dan ingat di soalnya, bahan itu memiliki luas penampang dan panjang yang identik, sehingga bisa kita coret luas penampang dan panjangnya. Karena identik artinya sama. Jadi baik bahan 1 sampai bahan 5 itu sama semua. Luas penampang dan panjang awalnya. Sehingga bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan formula bahwa modulus yang itu sebanding dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan pertambahan panjangnya. Oke, dari ini dapat kita lihat. Gaya itu kan F. Pertambahan panjang delta L. Nah, karena modulus yang adalah modulus yang itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang, jadi tinggal kita bagi saja. Nah, karena ini sama semua, pertambahan panjang pengalinya 10 pangkat negatif ini sama semua. Jadi biar lebih cepat, tidak perlu kita masukkan hitungan ke situ. Oke, sehingga kita dapatkan modulus yang masing-masing. Di bahan yang satu, gayanya 12, delta L-nya 4. Jadi kita bagi 12 bagi 4, hasilnya 3. Begitu juga dengan bahan yang kedua, ketiga, keempat, dan sampai yang kelima. Oke, sekarang kita fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah bahan yang memiliki modulus yang terbesar. Hingga di sini kan yang 5 nih nilainya. Sehingga jawabannya adalah E, 5. Oke, semoga paham. Lanjutkan ke soal nomor 2. Beberapa jenis kawat berikut berubah ukuran panjangnya setelah mengalami tegangan. Ternyata kawat juga bisa berubah, sama seperti dia ya. Oke, berikut tabelnya. Ada panjang mula-mula dan panjang akhir. Pertanyaannya, urutan bahan dari yang paling mudah diregangkan adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus paham konsep tentang regangan. Ada yang masih ingat mencari regangan? Oke, regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Oke, ini tabelnya tadi. Panjang mula-mula kita ganti simbolnya dengan L0, dan panjang akhirnya kita ganti dengan LT. Nah, karena tadi di rumusnya adalah pertambahan panjang kan, maka kita cari pertambahan panjang. Pertambahan panjang kan selisih antara panjang akhir dikurang panjang awal. Sehingga yang bahan P 24 dikurang 15, jadi kan 9. Dan begitu juga dengan bahan U, R, dan S dengan cara yang sama. Nah, setelah kita dapat ini kan tadi nyari E-nya adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal.
Nah, kita hitung. Didapatkan nanti hasilnya seperti ini. Bahan P 0,6, bahan Q 0,2, bahan R 0,28, dan bahan S 0,33. Oke, sekarang kita ke pertanyaan. Urutan bahan dari yang paling mudah diregangkan. Paling mudah diregangkan artinya apa? Regangannya yang besar. Jadi kita urutkan dari regangan yang besar. Yang pertama adalah bahan P. Nilainya lebih besar. Yang kedua, bahan S. Yang ketiga, bahan R. Dan yang terakhir adalah bahan Q. Sehingga urutannya adalah P, S, R, dan Q. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Oke, paham? Soal nomor 3. Sepotong kawat logam homogen memiliki panjang 2 meter, ditarik dengan gaya 50 Newton. Jika kawat bertambah panjang 2 mm, kawat tersebut akan meregang sebesar. Oke, untuk menjawab soal ini, kita analisis besaran apa saja yang diketahui. Panjang awal berarti kita simpulkan dengan L0, yaitu 2 meter. Ditarik dengan gaya simbolnya F, 50 Newton. Jika kawat bertambah panjang, artinya pertambahan panjang, kita simbolkan dengan delta L, yaitu sebesar 2 mm. Nah, milimeter ini belum sehingga harus kita konversi ke meter. Menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Ingat, mili ke meter naik 3 tangga. Oke, yang ditanya adalah kawat tersebut akan meregang, berarti regangan yang kita simbolkan dengan E. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus paham konsep tentang regangan. Cara mencari regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya. Oke, tinggal kita masukkan. Pertambahan panjangnya 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Panjang awalnya 2 meter. Tinggal kita bagi. 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya 1 dikali 10 pangkat negatif 3. Sehingga kawat tersebut akan meregang sebesar 1 kali 10 pangkat negatif 3. So, jawabannya adalah A ya. Sip. Soal nomor 4. 5 buah pegas diberi beban sama besar. Hasil pengukuran yang dilakukan dibuat dalam bentuk grafik. Grafik yang menunjukkan nilai konstanta pegas paling kecil adalah A, B, C, D, dan E. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus paham hukum Hooke. Oke, untuk mencari konstanta, perbandingan antara gaya dengan pertambahan panjangnya. Atau kita simbolkan dengan F per delta X. Nah, dari grafik itu kan bisa kita hitung masing-masing. Oke, kita hitung konstanta pegas yang A. F-nya 10, delta X-nya 5 cm. Jadi kalau kita bagi, hasilnya 2 Newton per cm. Kita lanjutkan dengan B. Dengan cara yang sama, F-nya 20, delta X-nya 5 cm. Kita hitung hasilnya 4 Newton per cm. Yang C, F-nya 20, delta X-nya 4. Kita bagi hasilnya 5 Newton per cm. Pegas yang D, 30 dibagi 3, 10 Newton per cm. Itu juga dengan yang E, 30 dibagi 2 sama dengan 15 Newton per cm. Nah, dari hasil ini, kita ikutkan apa maunya soal. Mencari nilai konstanta pegas paling kecil. Sehingga yang paling kecil di sini adalah yang pilihan
A. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Perhatikan susunan pegas berikut. Ini ada gambar susunan pegas, ada susunan pegas 1 dan susunan pegas 2 yang masing-masing mempunyai nilai konstanta pegasnya tersendiri. Susunan pegas 1 dan 2 diberi beban yang sama besar sehingga pegas meregang. Pertanyaannya, perbandingan konstanta antara pegas 1 dan 2 adalah... Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus paham tentang hukum Hooke pada susunan pegas. Nah, masih ingat susunan pegas ada berapa? Pertama ada susunan pegas seri. Gimana cara mencari konstanta pada susunan pegas seri? Yaitu dengan 1 K seri sama dengan 1 K1 ditambah 1 K2 ditambah sampai seterusnya sesuai dengan jumlah pegas yang ada pada susunan tersebut. Susunan pegas yang kedua ada susunan pegas paralel. Gimana mencari konstanta pada susunan pegas paralel? Yaitu dengan menjumlahkan semua konstanta pegas yang terdapat pada rangkaian atau susunan tersebut. Nah, sehingga dari kedua gambar ini dapat kita hitung masing-masing konstanta pegasnya. Gimana cara menghitungnya? Yuk, kita lanjutkan. Susunan pegas yang pertama sesuai gambarnya adalah seri. Untuk mencari seri kan 1 K. Karena di sini ada 2 gambar atau 2 pegasnya, sehingga bisa kita hitung 1 K1 ditambah 1 K2. Tinggal kita masukkan nilainya. K1 2K, K2 juga 2K. 1/2K tambah 1/2K, hasilnya 2/2K. 2/2K hasilnya 1/K. Nah, K seri yang tinggal kita balikkan sama dengan K/1 atau K. Sehingga untuk susunan pegas yang pertama kita udah mengetahui besar konstantanya, yaitu sebesar K. Bagaimana dengan susunan pegas kedua? Let's pay attention. Nah, untuk susunan pegas kedua, kita lihat gambarnya. Dia tersusun secara paralel. Sehingga untuk mencari paralel, kita tinggal jumlahkan konstanta pegas yang ada pada susunan tersebut. Itu di sini ada 2 pegas, K1 dan K2. Kita masukkan nilainya. K1 3K, K2 juga 3K. Kita masukkan hasilnya 6K. Nah, untuk pegas yang kedua, kita pun udah mengetahui besar konstantanya, yaitu sebesar 6K. Pertanyaannya adalah perbandingan konstanta antara pegas 1 dan 2. Udah. Tinggal kita bandingkan saja. K1 banding K2 sama dengan K dibanding dengan 6K. Atau 1K dibagi 6K. Berapa? Jadi perbandingannya 1 banding 6. Sehingga jawabannya adalah B. Gampang kan? Next, pejuang. Semangat, semangat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di bawah ini ditampilkan grafik daya tarik terhadap pertambahan panjang pegas dalam suatu percobaan. Ini grafiknya. Pertanyaannya, berdasarkan grafik tersebut, besarnya energi potensial pegas di titik B adalah... untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat lagi konsep energi potensial elastis atau energi potensial pegas. Gimana caranya? Adalah setengah dikali F dikali delta X. Ini kan mencari energi potensial pegas. Kalau ada grafik kan sesuai dengan luas daerah di bawah kurva itu sendiri.
Energi potensialnya setengah dikali F. Lihat gayanya. Ingat, pertanyaannya adalah titik B. Gayanya adalah 20 Newton kan? Dikali delta X-nya. Delta X-nya di sini 5 cm. Nah, masih dalam satuan senti, harus kita ubah. Jadi kalau kita ubah ke meter jadi 0,05. Ya udah, tinggal kita kalikan, hasilnya 0,5, satuannya joule. Jadi jawabannya adalah B, 0,5 joule. So easy. Finally, last question in this part. Pejuang, semangat. Perhatikan beberapa hal yang diperhatikan dalam bahan yang digunakan dalam konstruksi sebuah jembatan sebagai berikut. 1. Bahan mampu menahan tegangan sangat tinggi. 2. Bahan mampu menahan tekanan tinggi. 3. Pertambahan panjang bahan jika diberi gaya tertentu sangat tinggi. 4. Titik patah rendah. Pertanyaannya, di antara sifat bahan tersebut yang cocok untuk membangun sebuah jembatan yang kokoh adalah, memang ya fisika, untuk membangun sebuah jembatan yang kokoh aja diperhatikan, apalagi untuk membangun komitmen bersama kamu. Ya, kita lanjut guys. Untuk menjawab soal ini merupakan penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana hubungannya dengan konstruksi sebuah jembatan? Nah, adapun bahan yang digunakan dalam konstruksi sebuah jembatan itu adalah, yang pertama, bahan mampu menahan tegangan sangat tinggi. Kedua, bahan mampu menahan tekanan tinggi. Yang ketiga, pertambahan panjang bahan jika diberi gaya tertentu rendah. Yang keempat, titik patah tinggi. Bahan yang digunakan dalam konstruksi sebuah jembatan ini sama seperti aku ya, yang mampu menahan tekanan dan tegangan sangat tinggi saat berada di dekat. Sehingga jawaban yang benar adalah A, 1 dan 2. Sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mengutip satu tulisan dari Kang Ihsan, tidak ada hal-hal bercanda dalam hidup kita. Sebab semua terjadi karena pengaturannya. Gagalmu akan menuai hikmah. Kecewamu akan memberi hikmah. Tak ada yang sia-sia. Sebab di balik hal-hal yang tidak terduga, boleh jadi Allah telah menyiapkan kebaikan yang tak kita kira. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.